Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam spesial program Jendela Usaha keluarga Sip. Seperti biasa di setiap hari Kamis pagi kita akan ngobrol asik nih seputar dunia usaha, dan kita akan bincang-bincang bersama tamu dan narasumber yang tentu sangat inspiratif, yang memberikan kita pengalaman-pengalaman baru dan juga tips-tips di dunia usaha. Dan Jendela Usaha juga membuka peluang bagi Anda yang ingin bergabung mempromosikan produk-produk dan juga usaha Anda, bisa nanti bergabung bersama kita di program Jendela Usaha. Silakan hubungi kontak person Sip FM keluarga Sip. Nah, pagi ini keluarga Sip, seperti biasa kita di Jendela Usaha akan ngobrol nih seputar dunia usaha, dan bersama saya Harun Al-Rashid akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan, dan tentunya dengan diskusi obrolan yang inspiratif dan penuh wawasan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang seperti yang sudah kita informasikan di Instagram kita, di media sosial kita maksudnya, yang sudah menggeluti usaha jamur crispy crispy. Dan ini menariknya, warung usahanya itu tidak seperti toko besar ya, tapi di pinggir-pinggir jalan. Dan ini cuman menariknya sudah punya banyak cabang di banyak titik, khususnya ada di Kota Padang. Beliau adalah Uda Wahyu Pratama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Wahyu, sehat ya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Beliau ini merupakan owner dari jamur Mr. PJ ya, Mr. PJ ya. Dan kita mungkin bagi Anda yang senang jajan kuliner mungkin pernah ketemu nih outletnya jamur Mr. PJ ini. Dan beliau sudah menggeluti dunia usaha ini dalam waktu cukup lama, dan tentunya sudah banyak ya pengalaman, dan juga sudah banyak hal-hal yang inovasi yang sudah dilakukan. Dan kita juga pingin nih, gimana sih tipsnya bisa memulai atau membuka usaha yang itu ya tidak seperti usaha franchise yang besar-besar ya, tapi ya usaha kecil-kecilan, tapi ternyata meskipun kecil ada di banyak tempat. Nah, sebelum kita lanjut, kita tentu ingin ya dengar dulu cerita dari narasumber kita, Uda Wahyu. Bagaimana sih latar belakang munculnya atau usaha jamur PJ ini? Atau mungkin juga lebih spesifik juga kita ingin tahu perjalanan bisnisnya Wahyu. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Wahyu Pratama, bisa dipanggil Wahyu. Untuk sekarang kita ada usaha dari tahun 2018 kita rintis. Itu awalnya kita budidaya dulu, terus kita pikirkan apa sih olahan yang bisa kita bikin dari budidaya ini gitu. Dari tahun 2018 sampai sekarang kita berlokasi di Kuranji ya. Kemudian untuk tahapan awal, kita kan awalnya budidaya sembari budidaya. Waktu itu awalnya tamat sekolah ya, kita tamatan tahun 2018. Tamatan tahun 2018 kita berpikir kan Wahyu, kami anak pertama nih Ustaz. Anak pertama ini kan tahulah gimana beban yang akan dipikulnya nantinya gitu kan. Kita sembari awalnya itu mau kuliah, tapi berhalangan, mungkin belum rezeki kita. Ada awalnya waktu itu kita ada dari sekolah itu ke Jakarta. Ada bidik misi, waktu itu ada beasiswa unggulan kalau nggak salah namanya. Waktu itu mungkin belum rezeki kita awalnya udah oke dari sekolah, tapi belum rezeki kita, ada masalah senior di sana. Kemudian belum jadi sekolah. Sebelumnya awalnya sebelum kita buka usaha jamur ini, kita udah buka usaha juga. Udah juga ya? Waktu itu kita buka barbershop. Barbershop join sama teman gitu kan. Berselangnya waktu kita juga mau kuliah. Waktu itu
kita kan mohon maaf ya, Wahyu kan dari latar belakang menengah ke bawah nih. Menengah ke bawah nih, untuk biaya untuk kuliah itu waktu itu anak pertama, adik-adik masih ada 3 di bawah. Waktu itu kalau untuk biaya mungkin emang yang nggak ada gitu kan. Jadi pikir kemana nih bisa dilayangkan nih persyaratan untuk bidik misi, persyaratan untuk beasiswa kan. Waktu itu sembari barbershop kita masukkan juga beasiswa untuk kuliah. Kalau kita mau kuliah juga keterimalah. Kami di Dharma Andalas. Sembari di Dharma Andalas barbershop waktu itu fokus. Kalau awal-awal kuliah itu kan biasanya mahasiswa maba itu banyak kegiatannya. Jadi waktu itu kita nggak fokus, kita serahkan aja nih ke teman yang kita kan join nih. Kita serahkan semuanya ke teman karena kita nggak bisa full di sana gitu kan. Sembarinya waktu itu juga Gojek tahun 2018 tuh Gojek sangat udah mulai ya? Ya udah mulai itu potensial banget. Kalau zaman-zaman dulu kan itu bonusnya banyak, ongkirnya murah gitu kan. Waktu itulah awalnya kita mulai usaha budidaya jamur ini karena berpikir Gojek ini bakalan nggak seperti ini karena mereka masih promo kan. Kalau mereka udah nggak kayak gini lagi pasti bakalan susah nantinya. Itu makanya kalau Wahyu orangnya nggak, kita itu gimana ya, kalau kita kan orang-orang itu beda-beda ya. Hari-harinya kalau di rumah, kalau Wahyu memang nggak bisa itu terikat. Kalau kita cari kerja waktu itu nggak bisa karena kita juga kuliah, harus fleksibel. Jadi antara Gojek sama buka usaha yang fleksibel, karena buka usaha kita kapan aja kita bisa mulainya karena kita yang atur sendiri gitu. Jadi diputuskan untuk budidaya jamur ini? Ya, diputuskan untuk budidaya jamur ini waktu itu ada nih kakak sepupu. Kakak sepupu ini udah budidaya juga. Kita lihat, kita main ke sana. Beliau lah yang memutar otak kita untuk bikin usaha ini. Coba gitu. Ini apa gitu ya? Waktu itu emang jamur ini masih awam tahun 2016 sampai 18 itu. Sampai tahun 2019 malahan masih awam bagi karena orang masyarakat Kota Padang. Tahunya jamur ini untuk sayur gitu ya. Karena memang ya baru akhirnya juga yang sekarang jamur ini jadi sebuah kuliner yang dicari, jadi cemilan gitu kan. Iya, benar. Nah, ini memang ya termasuk inovasi yang awal juga. Nah, ini menarik ya, ke pengalaman tentu mulai dari budidaya jamur, kemudian awalnya lihat dulu, kemudian mulai budidaya, kemudian akhirnya memilih untuk mengolah menjadi sebuah menu cemilan yang cemilan produk turunan dari jamur tersebut. Nah, itu 2018 ya. Ya, tahun 2018. Itu udah mulai buka gerai pertama. Maksudnya tuh outlet pinggir jalan lah. Ya, kita PKE pinggir jalan. Waktu itu kita awalnya 2018 kita buka di Ampang ya. Di Ampang waktu itu pertama. Baik ya, menarik keluarga Sip ya. Kita tuh nggak sabar lagi pengen dengar cerita lanjutan dari awalnya jamur ini awalnya nggak dikenal, akhirnya sekarang sudah jadi ada, sebagai bocoran sudah ada beberapa outlet ya yang dipunya oleh jamur misteri PJ ini, dan kita akan kupas setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, luar biasa ya, tadi kita simak perjalanan ya, bagaimana seorang anak muda bernama Wahyu Pratama memulai bisnis ya dengan budidaya jamur, kemudian melanjutkan dengan mengolah menjadi sebuah makanan kuliner yang juga yang hari ini menjadi gandrungan banyak anak-anak muda. Nah, ini kita juga ingin tahu nih bagaimana sih perjalanan berikutnya ketika setelah memulai, kemudian sampai hari ini sudah punya sekitar 6 gerai ya tadi ya. 6 gerai. Nah, gimana prosesnya itu? Awalnya proses itu bisa 6 gerai ini kan pinggir jalan ya. Awalnya itu sebelum COVID, kalau tahun-tahun 2019
2019 ya. Ya, tahun 2018 itu kita awal memulai, tapi itu sempat tutup. Sering tutupnya daripada bukanya, Stan. Iya ya, kena awal-awal ya. Karena kita nggak ada ilmu kan di kita jualan itu emang nggak ada ilmu di sana. Ini nyambi kuliah. Iya, nyambi kuliah waktu itu. Waktunya juga mepet, itu makanya sering tutupnya daripada bukanya. Jadi kita waktu itu 6 bulan, selang 6 bulan, tas 9 bulan, kurang ingat Wahyu, kita mulai lagi, tapi udah beda lokasinya. Kita pindah ke dekat kuliah. Kita pindah ke ada suatu tempat mie pedas di Andalas waktu itu. Mereka juga buka stand. Kita ambil stand di sana. Kita stand ya? Ya, kita ambil stand di sana. Waktu itu ada berapa stand tuh kita ambil di sana, kita buka di sana. Alhamdulillah sana mulai biasanya waktu kita di Ampang 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Di sana alhamdulillah habis 3 kilo 4 kilo. Kalau zaman-zaman tahun 2019 itu 3 kilo 4 kilo itu lumayan. Karena dulu tahun-tahun sekian itu kalau cari jamur 3 kilo 4 kilo itu agak susah. Ya udah. Ya, agak susah karena kita budidaya juga skala kecil kan dulu. Skala kecil, kita juga ada beli ke kawan-kawan yang budidaya yang lain juga. Ya kalau sekarang gimana cara mendapatkan bahan itunya? Kalau sekarang kita juga masih kita kerjasama sama kelompok tani jamur. Ya, itu di Padang ya? Iya, di Padang juga. Di Padang ada juga kita ambil yang dari luar Stan. Kalau di Padang misalnya turun panen, dia kan siklusnya jamur ini kalau satu turun panen semua tuh Stan. Ada dia kan tergantung alam nih, suhu gitu kan. Sesumbar malahan. Itu lepas musim-musim hujan kali ya? Ya, musim hujan, lepas musim hujan mungkin banyak nih jamur itu. Ada spesifiknya nggak jamur-jamur apa gitu kan? Semua jamur juga kan ya? Iya. Kalau kita untuk sekarang ini lebih banyak di tiram, jamur tiram. Yang udah kita budidaya itu ada jamur tiram, jamur kuping, jamur merang. Ada 3 jenis yang udah kita budidaya. Tapi sekarang lagi fokus di jamur tiram. Jamur tiram ya. Jamur tiram. Kemarin ini udah kita mulai lagi nih jamur kuping. Karena pangsa pasarnya yang jelas sekarang itu jamur tiram. Ya, kalau untuk jamur kuping karena kita keterbatasan SDM juga nih Stan. Keterbatasan SDM jadi kurang untuk sistemnya kita belum dapat itu. Jadi untuk sekarang kita mau fokus banget nih untuk ngembangin semua jenis jamur nih di Kuranji. Luar biasa ya. Tapi sekarang kemarin kita udah scroll juga di Instagram itu banyak juga cabangnya, ada 6 tadi ya. Iya. Nah, itu gimana proses bisa buka cabangnya seperti apa? Proses buka cabang itu waktu itu setelah COVID itu saat kita awalnya kita kan di yang tadi di Andalas sewa stand di sana di salah satu brand mie pedas, ya kan. Kita buka di sana sebelum COVID. Kita juga buka cabang di Pasar Baru, daerah Pasar Baru. Setelah COVID kita tutup. Kita tutup. Jadi setelah COVID kita mulai lagi. Waktu itu kita mulai lagi, kita buka di Pasar Baru, Stan. Jadi kita buka di Pasar Baru dengan pengalaman yang udah ada sedikit. Kita mulai di sana di stand outlet, di pakai tenda, di tepatnya itu di depan BRI. Kita mulai jualan itu sore. Kita mulai di sana awalnya karena habis COVID, mahasiswa juga belum semuanya masuk. Kan daerah Pasar Baru itu kan daerah kawasan mahasiswa, Pasar Barunan. Ya, kawasan mahasiswa di sana waktu itu. Kita mulai waktu mahasiswa masih libur. Itu awalnya emang agak susah untuk penjualan di sana karena orang belum tahu sama kita kan. Kita mulai di sana 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo mentok selama 1 bulan.
3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, hansur-hansur 4 kilo sampai 6 kilo bulan kedua. Lanjut 6 kilo di bulan ketiga itu sampai 10 kiloan. Karena waktu itu mungkin Mang rezeki kita awalnya itu gimana bisa naik itu pelayanan kita, Ustaz. Pelayanan kita emang ya kita nomor satu kan waktu itu. Memang ada interaksi lah sama pembeli. Itu dengan joinnya dengan teman-teman ya, atau mereka daftar atau ada sistem yang ini? Kalau awalnya itu sendiri, Ustaz. Sendiri ya. Ya, kita itu sendiri. Yang baru yang cabang-cabang ini. Yang cabang-cabang itu setelah lihat prospek kita awalnya sendiri itu, mereka baru melirik kawan-kawan itu. Mereka waktu itu ada juga yang usaha, tapi usahanya gitu-gitu aja waktu itu kan. Di apalah teman-teman itu mau buka usaha ini juga katanya kan, mau buka usaha ini juga, jadi kita berikanlah kita berikan fasilitas waktu itu. Awalnya pertama ya kita berikan fasilitas waktu itu, ada beberapa peralatan. Kemudian awalnya buka itu di Ratulangi, pinggir jalan daerah Ratulangi. Itu teman dia jualan juga di Pasar Baru, tapi jualannya itu dia kurang yakin di sana. Terus nggak apa-apa, jualan sama-sama, nanti kita branding nih Jamur Mr. PJ gitu. Ini pakai sama seperti semacam franchise ya? Iya, semacam franchise, tapi bisa dikatakan itu bukan franchise karena kita nggak ada ambil royalti. Kita nggak royalti, murni beli dari kita ya? Iya, beli aja dari kita gitu. Kita dapat keuntungan dua aja sih, keuntungan dari bahan, yang kedua itu keuntungan dari mereka membrandingkan brand kita gitu. Ya, menarik ya kalau untuk sekarang ya, mungkin dengan ya skala kecil itu juga bisa saling bantuin kan, enak ya, bisa saling ini majunya sama-sama gitu. Nah kalau untuk sekarang, kalau misalnya pingin kan itu kan, kalau ini jual di tempat gitu ya, kalau misalnya untuk ada yang pengen pesan tapi susah untuk nyari ke tempatnya, itu ada gak, bisa online atau gimana gitu? Ada, kita juga tersedia di online stand. Kita juga ada di Gojek, Grab, Shopee. Udah kita gabung masuk ya, di sana. Udah gabung di sana kita. Maxim juga. Itu berapa ini ya porsi, misalnya satu partai kalau misalnya pesan ya harus minimal berapa gitu, atau bebas saja gitu ya? Bebas saja ya. Kalau di Gojek sama Grab kan udah ada harganya langsung di sana. Bebas mau berapa belinya. Ya, ini mungkin bagi pendengar SIP yang juga pengen ya nyoba nih ya, kalau penasaran mungkin bisa kasih spill dong alamat Instagramnya apa gitu ya. Kalau untuk online by Instagram bisa. Instagram kita namanya Jamur Mr. PJ. Sama TikTok juga ada Jamur Mr. PJ. Facebook juga ada fanpage kita. Kalau untuk mau yang nggak mau ribet-ribet, pesan by Gojek, by transportasi online bisa juga. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata di tempat tertentu ternyata ketemu ya udah langsung aja gitu. Ya, langsung aja. Itu kita ada di Pasar Baru, ada di Lubuk Lintah, ada di Gor, ada di Steba, ya, ada di Lubuk Munturun ini yang dekat. Ya, ini dekat CFM ada juga. Iya. Jadi baik, ini menarik ya keluarga SIP ya. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Nanti bisa kita lanjutkan di segmen ketiga. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita sampai di segmen terakhir nih dalam program Jendela Usaha, bincang-bincang seputar ya, tadi tema kita tentang jamur PJ, Mr. PJ ya, bersama narasumber kita Wahyu Pratama. Nah, ini luar biasa sekali ya perjalanan kita lihat tadi, bagaimana memulai, kemudian bagaimana proses-prosesnya sehingga akhirnya sekarang sudah punya setidaknya 6 cabang ya di Kota Padang. Nah, tentu ya banyak pendengar kita yang juga mungkin sedang memulai atau mempertimbangkan untuk terjun ke dunia usaha, apalagi yang lagi fresh graduate ya, ini habis kuliah nih mau ngapain gitu ya. Nah, tentu pingin dapat banyak pengalaman atau tipsnya dari mereka yang sudah
senior atau bisa dikatakan malah melintang dalam dunia usaha ini. Mungkin sedikit bisa disampaikan, diberikan nih tips untuk mulai usaha nih, Wahyu. Ya. Mungkin untuk mulai usaha itu menurut pengalaman Wahyu ya Ustadz ya, konsisten aja Sat. Konsisten Ya, konsisten yang paling utama. Konsisten, yakin dengan misalnya nih kita ada kelihatan nih peluang, misalnya usaha kalau Wahyu kan ada peluangnya di jamur nih, kemana aja sih arahnya? Kemana aja sih arahnya? Misalnya jamur ini mulai dari budidaya sampai nanti ke olahannya. Olahannya nih kan awalnya kita bikin crispy nih di pinggir-pinggir jalan. Kemudian masih ada nggak yang bisa kita stepnya masih ada nggak yang bisa kita bikin nih produk turunannya jamur crispy ini, jamur tiram ini, jamur ini kan, bikinlah olahan yang lain. Misalnya Wahyu sekarang juga ada tuh makanan kemasannya, nggak diambil aja kemasan yang bisa tahan sampai 1 bulanan lah. Ya, apa itu contohnya? Ada jamur crispy-nya, rendang jamur. Kita juga ada rendang itu. Ya. Menarik. Nah, ya, terus Pokoknya konsistenkan aja, yakin sama usaha kita, itu aja udah Ustaz. Karena nggak selamanya usaha kita ini ngestak di sini-sini aja, karena bentuk tujuan yang panjang, biar nanti kalau kita gagal itu nggak jatuh banget gitu Ustaz. Nggak jatuh tapai. Iya, jatuh tapai karena kita naikkan tujuannya yang tinggi. Kalau kita nyampe di step masih di bawah tujuan kita, itu merupakan proses kita, karena tujuan kita ini belum kita capai gitu. Ya, jadi kata kuncinya tadi konsisten ya. Iya, konsisten aja sama tujuan kita gitu. Ya, dan jangan terpengaruh. Mungkin bisa juga kita tambahkan, mungkin perlu juga inovasi ya, karena sekarang inovasi ya. Iya, perlu banget itu inovasi. Konsisten. Ini ya merangkum tadi apa yang disampaikan kan tadi, ini udah ada jamur nih, apalagi kan ini kayak inovasi nih. Nah, jadi kita jangan puas dengan apa yang sudah kita capai, dan juga jangan putus asa ketika mungkin suatu hal kita ini kok nggak prospek aja, terus terus sampaikan sampai nanti apa yang kita targetkan itu tercapai. Nah, tanpa terasa keluarga SPI ini sudah sampai di penghujung nih, karena waktu mutasi kita sebenarnya masih banyak yang pengen kita ulik lagi nih. Dari Wahyu pertama yang sudah punya pengalaman cukup banyak di dunia ini, dan yang pasti bagi Anda yang masih penasaran nih dengan produk jamur Mr. PJ ini, bisa datang langsung ke outlet yang sudah tersedia tadi, atau bisa juga dicek di Instagramnya. Tadi ada outlet di Pasar Baru, kemudian ada di Lubuk Lintah, ada di Lubuk Minturun, ada di Gor. Dan kalau nanti dalam waktu dekat kita juga ada event nih di Balai Kota. Hari Koperasi itu. Kita juga ada ngisi stand di sana nanti. Kalau ada yang mau datang ke sana, boleh mampir nanti ke sana. Baik, terima kasih Wahyu sudah menyempatkan waktu hadir bersama kita di studio, dan juga terima kasih kepada keluarga SIP yang sudah setia mendengarkan program Jendela Usaha di 105,8 Radio SIP FM atau melalui audio streaming di www.sipfm.com. Akhirnya kami undur diri dari ruangan Anda dalam program ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.